Jadi kalian nih sahabat viewers YouTube-nya Aurika, pernah nggak sih atau mungkin dulu atau sekarang ketika kalian jadi orang tua nih, pernah nggak sih kalian untuk kayak ngabaikan sesuatu yang sebenarnya itu penting gitu untuk perkembangan anak gitu? Jadi kalian nih sahabat viewers YouTube-nya Aurika, pernah nggak sih atau mungkin dulu atau sekarang ketika kalian jadi orang tua nih, pernah nggak sih kalian untuk kayak ngabaikan sesuatu yang sebenarnya itu penting gitu untuk perkembangan anak gitu. Nah, misalkan nih, ketika sang anak itu mau buat ngungkapin, mau buat ngomong gitu kayak, "Mah, aku tuh lagi kayak gini loh, aku tuh lagi seperti ini loh." Tapi kalian sebagai orang tua tuh mengabaikan itu, atau kalian justru nggak mau ngasih waktu untuk mendengarkan sang anak. Nah, hal itu juga berdampak loh sebenarnya untuk perkembangan psikologis anak. Nah, kira-kira dampaknya apa ya, Miss Ica? Dan kalau misalkan udah terjadi, solusinya gimana ya? Nah, sebelum kita masuk materi, Miss Ica mau bahas sesuatu yang nggak kalah penting dulu. Jadi, sebenarnya setiap anak, setiap orang, setiap individu itu punya kebutuhan dasar untuk disayangi, untuk merasakan kasih sayang, untuk diberikan perhatian, dan diberi pengakuan loh. Nah, jika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, anak itu bisa menjadi merasa terabaikan dan kesepian loh. Nah, dampaknya lagi, kalau misalkan perasaan terabaikan ini terus terjadi terus-menerus, hal ini tuh dapat meninggalkan luka emosional yang mendalam dan berdampak pada perkembangan psikologis anak loh. Nah, gimana tuh Miss kalau misalkan udah terjadi dampaknya, terus habis itu solusinya gimana ya? Oke, sebelum kita bahas solusi, kita bahas dulu. Apa sih pengabaian pada anak itu? Jadi, pengabaian pada anak itu tidak hanya berarti orang tua itu tidak memberikan makan, tidak memberikan tempat tinggal, tidak memberikan baju gitu. Jadi nggak hanya itu. Tapi pengabaian anak ini tuh orang tua juga mencakup kurangnya perhatian pada anak atau keterlibatan dalam kehidupan anak ini tuh kurang gitu orang tuanya. Atau bisa jadi kurangnya respon orang tua terhadap emosional anak. Nah, itulah kenapa sebenarnya perhatian orang tua itu penting gitu. Nah, kenapa sih perhatian orang tua itu penting gitu? Jadi, sebenarnya perhatian orang tua itu merupakan fondasi bagi perkembangan emosi dan sosial anak gitu. Jadi, misalkan ketika sang anak ini merasa dicintai, merasa disayangi, merasa diberi perhatian, anak ini tuh bisa tumbuh untuk menjadi individu yang lebih percaya diri, memiliki harga diri yang tinggi, dan mampu menjalin hubungan yang sehat loh dengan orang lain gitu. Misalkan dengan teman sebayanya, dengan keluarganya, dengan sepupunya misalkan, atau nanti jika misalkan mereka sudah dewasa, dengan orang-orang dan lingkungan di sekitarnya gitu. Nah, kita kenali dulu yuk tanda-tanda anak ini merasa terabaikan. Kira-kira apa aja ya? Jadi, yang pertama, tanda-tanda dari anak yang merasa terabaikan itu pastinya ada perubahan perilaku gitu. Nah, jadi penting nih bagi para orang tua untuk ngecek nih sekarang anaknya kira-kira ada perubahan perilaku nggak ya? Misalkan yang pertama, sang anak itu jadi tiba-tiba pendiam. Lalu yang kedua, anak itu bisa jadi tiba-tiba menarik diri gitu. Nah, atau bisa jadi kebalikannya. Bukan pendiam, bukan menarik diri gitu, tapi justru menjadi agresif atau memberontak gitu. Karena sang anak ini tuh merasa terabaikan gitu. Tanda-tanda yang kedua, ada di masalah emosional. Misalkan sang anak itu jadi tiba-tiba suka sedih, suka cemas, atau justru sang anak ini tuh bisa jadi tiba-tiba suka marah tanpa ada alasan yang jelas gitu. Yang ketiga ada masalah perilaku. Jadi bisa jadi anak itu jadi kayak sulit buat konsentrasi, atau suka melanggar aturan, dan lain sebagainya. Atau bisa jadi itu kayak melakukan suatu tindakan yang berbahaya gitu. Bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain gitu. Yang selanjutnya, tanda-tanda selanjutnya bisa jadi di masalah sosial, di mana sang anak itu jadi kayak sulit berteman, atau sang anak ini jadi kayak merasa bahwa dia tidak diterima sama teman-temannya, atau justru sang anak ini jadi merasa kesepian gitu. Lalu bisa jadi juga tanda-tanda selanjutnya, sang anak ini tuh ada masalah akademik gitu, kayak misalkan prestasi turun, atau hilangnya minat belajar gitu, atau sulit gitu untuk memahami suatu materi yang baru. Nah, yang terakhir di tanda-tandanya yaitu di masalah fisik. Bisa jadi anak ini tuh jadi merasa sering sakit, terus habis itu nafsu makannya juga turun gitu. Nah, jadi penting nih bagi para orang tua untuk ngecek kira-kira ada nggak ya tanda-tanda dari anakku ini kalau misalkan dia tuh merasa terabaikan gitu, merasa suaranya tidak aku dengar karena akunya terlalu sibuk atau apa gitu. Nah,
Penyebabnya juga macam-macam gitu. Yang pertama, yang pasti itu adalah kurangnya waktu yang berkualitas. Jadi orang tua yang terlalu sibuk dengan kerjaannya, orang tua yang terlalu sibuk dengan kegiatan yang di luar, akhirnya orang tua ini tuh jadi lupa gitu buat ngasih waktu yang berkualitas, ngasih quality time dengan anak gitu, untuk ngobrol setidaknya atau ketemu dengan anaknya gitu. Jadi berkurang gitu, atau bahkan tidak ada dalam satu hari gitu. Nah, penyebab yang kedua bisa jadi dalam konflik dalam keluarga tersebut gitu. Jadi pertengkaran atau divorce bahkan di suatu keluarga itu tuh bisa jadi membuat anak itu merasa untuk tidak aman atau merasa terabaikan juga gitu. Yang ketiga ada preferensi orang tua, alias orang tua lebih perhatian dengan anak lain gitu. Misalkan nih, kalian pernah gak sih sebagai orang tua gitu, kayak kalian tuh lebih perhatian gitu dengan ponakan yang lagi datang atau lagi dengan anak saudara yang lagi datang gitu. Jadi sampai akhirnya kalian tuh ngabaikan anak kalian gitu loh. Nah, hal itu juga bisa jadi salah satu penyebab sang anak merasa terabaikan gitu. Yang terakhir, bisa jadi ada trauma masa lalu atau bisa jadi gangguan mental pada orang tua gitu. Jadi orang tua yang memiliki gangguan mental seperti depresi atau yang lain sebagainya, itu tuh bisa kayak atau sulit buat ngasih perhatian yang cukup gitu buat anaknya gitu. Nah, dampaknya apa ya kira-kira? Dampak dari anak yang diabaikan yang pertama bisa jadi di masalah percaya dirinya gitu. Jadi sang anak ini tuh bisa gitu buat jadi dia tuh nggak punya kepercayaan diri yang tinggi atau percaya dirinya tuh rendah gitu. Nah, atau sang anak ini tuh bisa jadi kayak merasa bahwa dia itu tidak berharga gitu. Yang kedua, dampaknya yaitu anak itu jadi sulit gitu untuk menjalin suatu hubungan yang baik gitu dengan lingkungan sekitar, dengan tetangganya misalkan, atau dengan teman sebayanya, dengan keluarganya bahkan gitu. Nah, yang ketiga, sang anak itu bisa jadi rentan untuk terkena cemas atau rentan terkena depresi juga, dan bisa jadi sang anak ini tuh jadi cenderung impulsif gitu loh, atau bisa jadi kayak sulit buat dikontrol gitu. Nah, bahaya kan kalau misalkan ternyata kita tuh terlalu sering buat ngabaikan hati atau ngabaikan perasaan sang anak gitu. Kira-kira apa sih solusinya? Nah, yang pasti, yang pertama, jangan lupa buat kasih waktu yang berkualitas untuk anak gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu wajib sebenarnya untuk ngeluangin waktu buat sang anak. Jadi kita tuh dengerin anak, kita ngasih perhatian buat sang anak, kasih waktu yang benar-benar berkualitas banget gitu buat anak. Dan yang kedua, yang pasti kita juga harus menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk sang anak ini tuh bercerita gitu. Buat sang anak itu mengungkapkan apa yang lagi dia rasain, apa yang lagi dia pikirin gitu. Dan kita nggak boleh langsung judgmental gitu ke anak itu, buat sang anak ini tuh biar kayak nggak takut buat kedepannya untuk ngungkapin lagi apa yang lagi dia rasain gitu. Dan yang ketiga, yang pasti kita juga nggak boleh lupa buat nunjukin kalau misalkan kita tuh sayang sama mereka, kita itu sebenarnya perhatian sama mereka sebagai orang tua ke anak kayak gitu. Nah, jadi itu adalah solusi dari kalau misalkan suara hati anak ini kita itu ngerasa kayak, oh ternyata anakku kayaknya aku udah terlalu lama deh ngabaikan anakku, aku udah terlalu lama deh gak dengerin kayak celotehan atau omongan-omongan atau cerita bahkan dari anakku gitu. Jadi dampaknya itu memang serius teman-teman. Nah, kalau misalkan memang cara-cara yang ngatasin tadi itu belum terlalu bisa ngebantu, teman-teman YouTube Yayasan Aurika juga boleh lah buat ngehubungin profesional, kayak tenaga profesional kayak psikolog, kayak gitu-gitu, atau misalkan ke dokter gitu. Jadi kita tuh boleh gitu kalau misalkan kita merasa bahwa kita kurang mampu, kita cerita ke mereka apa sebenarnya masalah kita pasti diberi solusi gitu. Nah, jadi dampaknya memang serius pada perkembangan psikologis anak gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua, kita memang harus punya tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memberikan dukungan juga untuk sang anak, agar sang anak ini tuh bisa jadi tumbuh menjadi manusia atau individu yang lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih sukses. Nah, gimana nih kira-kira kalian masih mau nggak sih kalau misalkan mengabaikan suara hati anak gitu? Nah, jangan sampai lagi ya, karena memang dampaknya memang serius. Oke, jadi sekian dari saya untuk materi kali ini. Kalau misalkan kalian, para viewers YouTube-nya Aurika, punya kayak saran atau apapun itu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.